Kami dari kelompok 6 akan melakukan wawancara kepada beberapa orang tentang materi kesetaraan hukum. Yuk ikuti proses wawancara. Masalah satu, perkenalkan nama saya Lara Tufidiana dari kelas 11 IPS 1. Saya akan mewawancarai kakak MJ tentang kesetaraan hukum. Bagaimana pendapatmu Kak tentang tingkat kekayaan seorang berpengaruh dalam mendapatkan keadilan hukum, jabatan, dan keturunan? Halo. Baik, perkenalkan nama saya Erni Fitara. Saya dari kelas 11 IPS 2 akan menyanggah wawancara dari Ratu Fitriana. Pertanyaannya, apakah tingkat kekayaan seseorang berpengaruh dalam mendapatkan keadilan hukum, jabatan, dan keturunan? Pendapat saya, iya. Karena apa? Tingkat kekayaan seseorang bisa mendapatkan keadilan hukum soalnya karena tingkat kekayaan seseorang bisa membeli hukum. Kalau masalah jabatan dan keturunan bisa jadi itu kayak korupsi, kolusi, nepotisme. Jabatan itu bisa diarahkan ke keturunan. Dan misalkan kekayaan bisa membayar tentang hukum itu, misalnya gini, ada seorang korupsi misalkan menteri, dia kan mengambil uang rakyat seharusnya kan itu diambil dari rakyat, dibangun untuk rakyat, dan bermanfaat untuk rakyat. Tapi di sisi lain, kekayaan rakyat itu malah diambil untuk data pribadi. Seharusnya itu menurut saya kalau uangnya udah miliaran itu hukumannya harus berat lah, biar seimbang sama perbuatannya. Tapi di sisi lain, orang itu bisa membayar denda tersebut, hukuman orang tersebut dikurangi. Jadi hukuman itu gak sebanding sama rakyat biasa. Kalau rakyat biasa maling burung saja yang harganya cuma beberapa ratus ribu, itu aja hukumannya bisa bulanan bahkan tahunan. Tapi di sisi lain, kenapa menteri tersebut yang ambil dari uang rakyat sampai miliaran rupiah, cuma diambil hartanya sama bayar denda, terus pidananya dikurangi? Itu kan ibaratnya nggak adil. Ya, jadi kesimpulannya, tingkat kekayaan seseorang itu memang berpengaruh dalam keadilan hukum. Karena menurut saya pribadi, tambah tahun, hukum di Indonesia itu tidak semakin berkembang, tapi semakin nyeleneh. Ya misalkan kayak di Jepara itu kan ada pernikahan dini, bahkan kita siswa SMA 1-an nggak nyebut merek ya, maksudnya ya kayak siswa SMA 1-an bahkan ada yang terlibat dalam pernikahan dini. Dan ada lagi isu tentang pernikahan massal di Jepara, kan tambah tahun nggak tambah masuk akal. Ibaratnya tuh sistem hukum kita tuh gimana harusnya kita menegakkan, nggak malah sebanding, maksudnya nggak setara sama rakyat. Itu gimana caranya tertib. Jadi kesimpulan saya terhadap pertanyaan tersebut, upayanya pemerintah jadi kesimpulan saya, upaya menangani kasus tersebut, pemerintah harus lebih tegas mengatasi keadilan. Karena apa? Indonesia kan sistemnya demokrasi, dan demokrasi itu di dalam demokrasi tersebut harus ada sifat keadilan. Dalam undang-undang aja ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu harus terbagi adil. Bagaimana caranya adil dalam keuangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat kakak dari pertanyaan saya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata kesetaraan hukum? Kesetaraan hukum itu sama saja dengan keseimbangan hukum yang seharusnya diterima oleh semua orang tanpa pandang bulu, ras, entah itu ras, agama, budaya.
Seharusnya semua orang mau mendapatkan pemberlakuan yang sama. Kesetaraan hukum. Menurut saya kesetaraan hukum itu menyamaratakan hukum yang berlaku baik orang kaya maupun orang miskin. Itu intinya. Misalnya orang kaya melakukan kesalahan hukum ini, orang miskin melakukan kesalahan hukum ini, hukumannya memang harus sama. Ya boleh kalau orang kaya lebih ringan dari orang miskin, kalau orang miskin sesuai hukumannya, kalau orang kaya bisa lebih ringan. Anda tentang pemberlakuan hukum di Indonesia. Pada saat ini pemberlakuan di Indonesia itu tidak merata karena sekarang itu yang memiliki jabatan lebih tinggi, yang memiliki kekuasaan lebih tinggi itu sering dibela. Dan saya pikir orang-orang yang mempunyai kekuasaan tinggi dapat membeli keadilan. Menurut Anda, apakah pihak berwajib akan menangani suatu kasus atau laporan dengan adil? Menurut pendapat saya, hukum di Indonesia ini belum bisa dibilang adil karena banyak pihak polisi atau oknum di luar sana yang masih bertindak secara tidak adil. Contohnya ialah hukum di Indonesia masih bisa dibeli dengan uang. Dan contoh lainnya ialah terdapat pihak polisi yang membiarkan suatu laporan atau tidak menanggapi suatu laporan. Secara otomatis pihak atau korban akan terlambat dalam mendapatkan suatu informasi atau kemajuan dari kasusnya itu sendiri. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Lalu menurut Anda, apakah hukuman mati pantas untuk pelaku pemerkosaan pada kasus 13 santriwati kemarin? Menurut saya, hukuman mati itu pantas untuk didapatkan beliau karena pemerkosaan ialah tindakan keji, apalagi pelaku ialah seorang yang terpandang, bisa dibilang seorang yang terpandang, dan beliau memperkosa muridnya sendiri. Apakah itu bisa dibilang tindakan yang baik atau tindakan biasa saja? Menurut saya itu tidak bisa dibilang tindakan yang biasa saja. Oleh sebab itu, menurut saya hukuman mati pantas didapatkan oleh pelaku karena hukum harusnya bersifat tegas dan mengikat bagi pelakunya. Itu menurut saya.